Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi pengembangan sistem informasi manajemen dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Ini merupakan video terakhir dalam mata kuliah sistem informasi manajemen yang dipandu oleh Bapak Rudi Salam. Selamat menyaksikan. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian. Pengembangan sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Selanjutnya itu permasalahan untuk sistem yang lama. Yang pertama itu ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu pertumbuhan organisasi. Sistem yang lama sudah tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan sistem. Dalam prinsip pengembangan sistem ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Ketiga, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Keempat, investasi yang terbaik harus bernilai. Kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 6. Tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 7. Proses pengembangan sistem tidak harus terurutan. 8. Jangan takut untuk membatalkan proyek. Dan yang 9. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Selanjutnya itu ada proses dalam pengembangan sistem. Yang pertama itu performa ataupun kinerja. Yang kedua informasi yang masif. Ketiga ekonomi atau finansial. Keempat kontrol atau pengendalian. Kelima efisiensi ataupun efektivitas. Dan yang terakhir adalah pelayanan. Selanjutnya itu ada siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem informasi kita mengenai adanya siklus sistem informasi ataupun life cycle. Pada perkembangan selanjutnya banyak profesionalitas sistem informasi mengatakan bahwa siklus sistem informasi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan harus diganti kedudukannya dengan diperkenalkannya teknik-teknik dan metode pengembangan sistem informasi yang baru. Sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa siklus sistem informasi masih tetap ada dan keberadaannya dilengkapi dengan adanya teknik dan metode lainnya. Pada proses pengembangan siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan informasi. Teknik, pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu sama lain. Dan metodologi, artinya rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi. Selanjutnya itu teknik dalam mengembangkan sistem informasi. Yang pertama yaitu SLDC, artinya salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. Artinya tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam mengbangun sistem informasi. Yang kedua itu teknik terstruktur. Teknik terstruktur merupakan pendekatan informasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada 7 penyebab kegagalan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. 4. Adanya kerusakan dan kesalah rancangan. 5. Penggunaan teknologi komputer dan perancangan lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. 6. Pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Dan yang terakhir yaitu implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Yang terakhir yaitu keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Yang pertama, kebutuhan user atau pengguna. Kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Ketiga, user merasa terancam. Dan yang keempat yaitu meningkatkan alam demokrasi. Itulah tadi materi terakhir dari mata kuliah sistem informasi manajemen terkait pengembangan sistem informasi manajemen. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan menjadikannya ilmu sebagai untuk di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.